Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. A few moments later. Pengertian topik adalah pokok bahasan atau subjek utama dari suatu pembicaraan, diskusi, karangan, atau karya ilmiah. Sedangkan pengertian tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Berikut adalah perbedaan topik dan tema. Topik merupakan inti pembahasan yang lebih terperinci, sedangkan tema adalah ide pokok yang lebih luas dan abstrak yang mendasari suatu karya. A few moments later. Berikut adalah pengertian dari kerangka karangan dan sitasi ilmiah. Kerangka karangan merupakan rencana teratur dan sistematis tentang susunan gagasan atau pokok-pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis, yang berfungsi sebagai panduan bagi penulis untuk memastikan tulisannya terstruktur, terarah, dan saling berhubungan antar bagiannya. Pengertian sitasi ilmiah yaitu memberikan penghargaan kepada penulis asli, mencegah plagiarisme, memperkuat kredibilitas argumen, serta memudahkan pembaca untuk memverifikasi informasi dan menelusuri sumber aslinya. Sebenarnya, maksud dari sitasi ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Berikut bagian-bagian kerangka karangan. Kerangka karangan umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan atau introduction, yang kedua ada isi atau body, dan yang terakhir ada penutup atau conclusion. Setiap bagian ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam menyusun dan menyajikan informasi. A few moments later. Selanjutnya ada jenis-jenis sitasi ilmiah. Yang pertama ada APA atau American Psychological Association. Dalam teks, penulisan sitasi mencakup nama penulis dan tahun publikasi. Contohnya ada seperti di layar ya. Yang kedua ada MLA atau Modern Language Association. Gaya ini mencakup nama penulis dan nomor halaman. Dan yang ketiga ada Chicago Style. Gaya ini menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Berikut ada 3 jenis-jenis sitasi ilmiah dan contohnya. Bisa lihat di layar ya teman-teman semua. Kesimpulan dari topik, tema, kerangka, dan sitasi ilmiah sebagai berikut. Komponen ini bekerja sama secara terpadu dalam proses penulisan karya ilmiah. Tema dan topik memberikan arah, kerangka karangan menyusun gagasan menjadi struktur yang logis, dan sitasi ilmiah membangun kredibilitas serta akuntabilitas ilmiah dari tulisan tersebut. Nah, sedikit tambahan nih, mungkin di antara kalian saat membuat karya ilmiah masih ada yang bingung cara menentukan topik. Kalian bisa mengambil topik yang sudah saya tampilkan di layar ya. Yang pertama itu ada pengalaman pribadi. Contohnya bisa dari perjalanan, tempat yang pernah kalian kunjungi, wawancara dengan tokoh-tokoh yang pernah kalian wawancarai, kejadian luar biasa, ataupun peristiwa lucu. Nah, selanjutnya itu ada hobi dan keterampilan. Ini sesuai dengan bakat kalian masing-masing ya. Dan ada pengalaman pekerjaan atau profesi, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, pembicaraan publik. Maksud dari pembicaraan publik ini, apa sih yang sedang ramai dibicarakan oleh publik? Contohnya ada masalah abadi. Maksudnya masalah abadi ini bisa ada di agama ataupun sosial dan masyarakat. Terus ada kilasan biografi. Maksudnya itu dari orang-orang terkenal atau orang-orang berjasa.
Selanjutnya ada kejadian khusus. Maksudnya kejadian khusus ini bisa berupa perayaan atau peringatan dan peristiwa yang berkaitan dengan perayaan atau yang kalian ingat aja di dalam hidup kalian. Dan yang terakhir ada minat halayak atau hobi, pekerjaan, rumah tangga, pengembangan diri, ataupun kesehatan dan penampilan. A few moments later.